posisi hampir tegak lurus dengan telaga, tempat di mana kita pertama kali masuk ke situ Cisanti. Dan insya Allah tinggal separuh lagi yang harus ditempuh untuk bisa mencapai kembali ke titik yang awal. Ini adalah kelanjutan dari trek berjalan kaki di tepian telaga ini, yang entah sengaja dibiarkan dalam kondisi tanah ini. Kemudian rumput pun juga tidak simetris posisinya, lebih berat ke kanan, jadi lebih banyak bidang yang ditemui rumput sebelah kanan daripada sebelah kiri. Dan ini biasanya dikreasikan oleh pejalan kaki atau mereka yang mungkin diizinkan untuk naik motor di sekitar telaga ini. Di bagian depan sana itu adalah bagian tepi dari sisi selatannya. Ya. Kita sebentar lagi berada pada sisi barat yang tegak lurus dengan tangga turun yang tadi pertama masuk dan mencapai tepian telaga. Sudah mulai mendung, awan putihnya sudah mulai disabut oleh awan hitam. Entah di bagian mana ini terdengar suara burung elang. Biasanya mereka kalau sedang terbang itu memekik-mekik, entah memanggil temannya, karena jarang sekali mereka sampai berempat, berlima gitu. Belum kelihatan. Dan mudah-mudahan sampai ke akhir perjalanan nanti kembali kepada titik nol ini, udara masih cerah seperti ini. Tempat perahu ditambatkan, dan sekarang tampaknya ada satu speedboat yang mulai meluncur ke sisi telaga. Itu adalah tempat tangga masuk di tepian situ Cisanti yang pertama kali kita jumpai pada saat kita menyelesaikan turun tangganya. Tangganya tidak terlalu menyamankan karena terlalu tinggi untuk didaki dan terlalu tinggi juga untuk dituruni, sehingga tidak terlalu membuat kaki ini menjadi nyaman. Entah tanaman api ini, dahannya dan juga daunnya selalu menjuntai ke bawah. Dan itu adalah bagian dari tepi situ yang belum sempat dilalui. Dan ini kita lihat bersama speedboat yang bawa penumpang, ada 6 orang penumpang. Biasanya mereka hanya satu kali melalui situ. Tampaknya tersedia 2 speedboat untuk Tamasya Speed. Kita ikuti sejenak. Jadi rutenya mulai dari tempat tambatan mereka ke kiri, lalu membentuk lingkaran, kembali lagi ke tempat mereka ditambatkan pada awalnya. Dan ini kita lihat juga bahwa situnya tidak 100% bundar, tapi juga ada cekungan-cekungan yang berupa telur ini.
kita lanjutkan mengikuti perjalanan speedboatnya. Dia sudah akan mencapai titik awal dari pemberangkatannya. Mereka mulai mengurangi kecepatan sebelum akhirnya tiba di tempat mereka ditambatkan. Mereka sudah tiba di dermaganya, tempat mereka nanti menurunkan penumpang. Yang sempat berjumpa yang kedua adalah mata air Cikawudukan, di mana airnya kemudian sama seperti tadi, mengalir, kemudian dialirkan masuk ke situ Cisanti. Jadi sayang, situ ini mungkin jarang dibersihkan atau ada waktu berkala untuk membersihkannya, sehingga kotoran-kotoran yang bagusnya bukan sampah-sampah plastik, artinya sampah organik yang memang berasal dari sekitar sini. Nah, ini adalah bagian terdalam dari kalau saya katakan bagian bawah dari Labu itu. Tidak terlalu jauh, terlihat di depan adalah tempat pertama kali siapapun pengunjung, apakah dia akan belok kiri, apakah belok kanan, untuk mulai mengelilingi telaga ini. Ini adalah bagian akhir dari perjalanan, dan kilometer Citarum 0 ini bisa kita lihat di sini. Apa artinya? Mungkin harus kembali mengukur. Jangan-jangan ini adalah titik 0, ke kiri ataupun ke kanan akan mencapai titik awal yang sama, berjarak sama, dan kurang lebih juga ditempuh dengan waktu yang berdekatan. Jadi kita sudah mendekati jalur akhir, bagian akhir dari situ Cisanti. Coba melihat satu persatu dari Satgas yang kemudian tercatat di sini. Dalam program yang pernah kita dengar kemarin ini adalah Citarum Harum. Nah, apakah program ini kemudian berjalan setelah sekian lama dan menghasilkan Citarum yang harum? Ini belum diungkap kembali. Lebih dari separuh putaran trek berjalan kaki ini seperti ini. Jadi masih tanah. Kalau tadi masih ada rumputnya, ini sudah praktis 100% tanah. Dan apa yang terjadi di depan? Longsoran dari tanah yang berada di atasnya. Longsoran semacam ini
Ini mungkin baru terjadi tadi pagi, tetapi sampai saat ini pun juga belum ada petugas yang kemudian mengerjakan ini semua. Jadi menyingkirkan dari kenyamanan berjalan kaki, dan rupanya penyebab longsor itu adalah air yang kemudian terjun, dan air inilah yang kemudian bergerak di antara tanah yang kemudian menyebabkan tanah yang berada di bawahnya itu kemudian meluncur ke bawah. Ini kita lihat, ini pohonnya, dan ini kalau dibiarkan ini jangan sampai kemudian airnya ini, rembesan air ini kemudian melebar, dan ada pohon besar di sebelahnya yang juga nanti kalau tergerus bagian di mana akarnya berada kemungkinan juga akan tumbang. Dan ini sayang karena usianya sudah mungkin lebih dari 100 tahun. Jadi perlintasan perjalanan setelah menerobos di antara dahan dan juga ranting dari pohon yang roboh ini. Perjalanan berikutnya itu sampai pada akhir trek tanah, kemudian mulai lagi menapaki trek yang diberi pavel, jadi konblok. Itu pun juga pekerjaan kedua yang belum selesai ya, atau yang terbengkalai. Tapi kalau melihat dari apa yang sudah selesai, lalu kemudian tidak ada material-material yang berada di sekitar sini, ini menunjukkan pekerjaan yang memang terbengkalai. Sangat disayangkan, padahal pemasukannya juga cukup besar. Sekarang kita berpeluang untuk melihat sisi telaga yang tadi sudah sempat dijalani. Pemandangannya mirip karena hutannya juga pada hakikatnya, pohon-pohonnya juga mirip. Dan insya Allah sekitar 10 menit lagi akan tiba pada titik 0, bukan kilometer 0, titik 0 dari siapapun pengunjung yang kemudian datang ke situ Cisanti ini.